Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani wa akhwati a'adzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat yang terbesar dari semua nikmat, yaitu nikmat hidayah di atas hidayah di atas iman, ya, taufik di atas Islam, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai seorang muslim, dan ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat yang kita rasakan saat ini. Akhwani a'adzallahu wa iyyakum, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka nanti di yaumil qiyamah. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, pembahasan kita masih dalam risalah usul as-salasah, ya, risalah usul as-salasah. Jadi pembahasan kita belum beranjak dari masalah yang 3 pokok utama dalam agama kita, ya, yang dimana ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena dialah hal yang pertama nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita mulai masuk ke dalam kubur, ya. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, pembahasan kita usul salasah masih di dalam usul yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sampai pada pembahasan tentang iman dan rukun-rukunnya, ya, iman dan 6 rukunnya. Nah, pada hari ini kita masuki pembahasan martabatus salisah atau tingkatan yang ketiga dalam agama kita, yaitu ihsan, ya, yaitu ihsan. Jadi agama kita bertingkat, yang pertama Islam, lalu iman, dan lalu ihsan. Sekarang kita sudah masuk dalam bahasan ta'riful ihsan, mengetahui apakah itu ihsan, ya. Al-ihsan ruknun wahidun. Ihsan itu memiliki satu rukun. Ya, ruknun wahidun. Rukunnya cuma satu, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak melihatnya di dunia, ya, fa innahu yaraka, tapi sesungguhnya dia pasti melihatmu. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, seperti biasa Syekh Fauzan sebelum menjelaskan makna tentang ihsan, beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ihsan, ya, apa yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan, beliau mengatakan al-ihsan huwa, dikatakan ihsan itu adalah itqanu syai' wa itmamuha. Itqanu syai' wa itmamuha. Ihsan itu adalah itqanu syai', menetapkan atau mengulang-ulang sesuatu, mendawamkan sesuatu, mengulang-ulang sesuatu, wa itmamuha, dan menyempurnakannya. Ya, jadi ihsan itu bukan cuma sekedar mengulang, tapi menyempurnakan dari sebuah amal. Ya, ma'khudhu minal hasan, diambil dari kata-kata al-hasan,
ya. Wa huwa al-jamalu diddul qabh. Maksudnya ihsan, maksudnya dari al-hasan adalah keindahan, kebaikan, kebagusan, kebaikan itu ya. Dan lawannya adalah al-qabh, ya, yaitu buruk. Ya, lawannya adalah buruk. Wa huwa tanqasimu ila aqsam. Ihsan itu kata Syekh Fadlan hafizahullah taala terbagi menjadi 3 bagian. Awalan, yang pertama, ihsanu bainal abdi wa baina rabbih wa hadha huwal maqsud. Yang pertama, ihsan itu adalah ihsan antara hamba kepada Rabbnya. Ya, antara hamba dengan penciptanya. Wa hadzal maqsud, dan ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Ya. Jadi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbuatan ihsan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, perbuatan hamba kepada Rabb-nya. Nah, inilah ihsan. Ya. Ihsan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Adapun ihsan yang kedua adalah ihsanu bainal abdi wa bainan nasi. Ya. Ihsan adalah perbuatan ihsan antara hamba dengan hamba yang lainnya atau kepada sesama manusia. Perbuatan ihsan kepada sesama manusia. Salisan yang ketiga, ihsanu san'ati wa itqaniha idza sana al-insanu syai'an wa amala amalan fa innahu yuhibbu alaihi wa yatqanuhu wa yatammahu, ya, wa yatmihu, ya. Jadi ihsan yang ketiga adalah jika seseorang melakukan kebaikan kemudian dia memperbaiki, membaguskan amalan-amalannya, ya. Jika dia menunjukkan suatu perbuatan, kemudian dia membaguskan perbuatan itu, kemudian dia mencintainya, kemudian mengulang-ulangnya dan memperbagus sebuah amalnya, itu namanya ihsan yang. Nah, ikhwan yang adrillah wa iyyakum, pembahasan kita cukupkan sampai hanya dalam bahasan ihsan yang pertama, yaitu ihsan bainal abdi wa baina rabbih, ya. Jadi ihsan seorang hamba antara dirinya dengan Rabb-nya. Ya. An-naul awal yaitu huwa al-ihsan bainal abdi wa rabb. Ya, perbuatan ihsan antara hamba kepada Rabb-nya. Bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ala Jibril bi hadrati sahabah kama ya'ti. Faqala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, dalilnya adalah ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia di depan para sahabat, ya. Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, gambarkan aku tentang bagaimana ihsan itu. Maka Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia pasti melihatmu, ya. Dia pasti melihatmu. Nah, ikhwan ya adrillah wa iyyakum, ini ucapan Nabi SAW. Jadi bisa dikatakan fal ihsan bainal abdi wa baina rabbahu wa itqanuhul amal alladhi kallafahu Allah bihi bi ayati bihi sahihan khalisan liwajhillahi ta'ala. Jadi ihsan, ya, yang dimaksud atau yang diinginkan dalam dengan perkataan ini, ya, ihsannya seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu seorang hamba mengulang-ulang melakukan menetapkan, mengukuhkan sebuah amalan yang diwajibkan kepadanya, kemudian dia membaguskannya, dia merapikannya, menyempurnakannya, ya, khalisan liwajhillahi ta'ala, yang dia lakukan karena mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala, ya.
Amalul ihsan bainal abdi wa rabbahu ma tufiru fihi al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan ihsan itu, ya, amalan ihsan antara hamba dengan Rabbnya adalah seorang yang melakukan amalan kemudian mengikhlaskan amalannya karena Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-ihsana ala martabatain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ihsan itu ada dua tingkatan. Ya. Ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatannya apa saja? Ya. Martabat ada dua tingkatan ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahidatun a'la minal ukhra. Yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Jadi ada dua tingkatan. Tingkatan itu yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Ikhwani a'adillah wa iyyakum. Yang al-aula, yang pertama itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Ini tingkatan yang pertama, ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, maksudnya apa? Bi ayyablugha bikal yaqin wal iman billahi ka'annaka tusyahidallaha ayana. Ya. Maksudnya anta'budu ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya, ya. Jadi kita meyakini sampai keyakinan dalam iman kita seakan-akan kita menyaksikan atau seakan-akan kita melihat Allah dengan mata kepala kita. Laisa innaka taraddad, tidak ada sedikit pun keraguan. Au aisyak, ya, atau kesyak, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau syak di dalam hati kita ketika beribadah kepada Allah. Bal ka'annallaha amamaka subhanahu wa ta'ala tarahu ayanan. Bahkan ketika kita beribadah, seakan-akan kita betul-betul melihat Allah di hadapan kita. Ya. Seakan-akan Allah berada di hadapan kita. Kita menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Faman balagha hadhil martabati faqad balagha ghayatul ihsan. Maka seorang yang sampai dalam tahapan ini, maka dia sampai kepada tujuan ihsan. Yang pertama, martabat yang pertama yaitu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullah ka'annaka tarahu min kamalil yakin. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kenapa? Karena keyakinan kita yang tinggi, karena keimanan kita yang tinggi, jadi seakan-akan kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalul ikhlas, dan karena kesempurnaan keikhlasan kita. Ka'annaka tarallaha ayanan, jadi seakan-akan kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala la yura fid dunya. Padahal Allah azza wa jalla tidak bisa dilihat di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat atau tidak bisa dilihat di dunia ini. Wa innama yura fil akhirah. Allah hanya dapat dilihat nanti di akhirat. Allah hanya dapat dilihat nanti di akhirat. Walakin tarahu biqalbika hatta ka'annaka tarahu. Tapi seorang yang berbuat ihsan, dia melihat Allah dengan hatinya. Seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya. Dengan keyakinannya. Ya. Hatta ka'annaka tarahu bi'ainika. Seakan-akan kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Padahal kau melihatnya dengan mata hati, bahwa kita betul-betul telah melihat Allah. Walidzalika yujaza ahlul ihsan bil akhirati bi ayyarahu azza wa jalla. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan orang yang berbuat ihsan di dunia dengan betul-betul akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Di hari kiamat, atau betul-betul nanti akan melihat Allah di akhirat nanti. Lama abaduhu ka'annahum yarawnahu fid dunya jazahumullahu bi an afsaha lahumul majal bi ayyarahu bi absarihim fi darin na'im. Karena mereka beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah di dunia. Padahal dia tidak melihat Allah, dan Allah memang tidak akan pernah terlihat di dunia dengan mata kepala sendiri. Tapi seakan-akan dia betul-betul melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membalas amalan ini dengan dia betul-betul akan melihat Allah Azza wa Jalla nanti di mana?
fi darin na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang tertinggi ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Surga tiba-tiba keindahannya hilang manakala kita bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba surga akan hilang keindahannya. Ya. Tidak akan lagi terasa nikmat, ya, tidak akan lagi semua hilang atau kita tinggalkan manakala kita dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, buat orang-orang yang berbuat ihsan al-husna, dia akan mendapatkan balasan surga, kebaikan. Wa ziyadah, dan tambahannya. Ya. Az-ziyadah fil nazar liwajhillah. Ziyadah di sini maksudnya adalah dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Inilah sesuatu yang sangat kita rindukan, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Sesuatu yang dirindukan oleh setiap hamba. Dia bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Memandang Rabbul Alamin yang menciptakan dia. Anda bisa bayangkan jika ciptaannya demikian agung dan besar dan indahnya. Betapa indahnya juga sang penciptanya. Ya. As-sababu annahum ahsanu fid dunya fa'atahumullahul husna. Karena mereka orang-orang berbuat ihsan ini, dia berbuat ihsan di dunia, maka Allah balas dia al-husna, kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jannah. Wa zadahum ru'yatillah ya azza wa jalla. Bukan cuma masuk dalam surga, tapi dia bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi inilah nikmat yang terbesar. Ta'budallaha ka'annaka tarahu 'alal musyahid. Jadi tingkatan yang pertama ini yaitu beribadah kepada Allah, beribadah seorang hamba seakan-akan dia betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah wasyuq ila liqa'ih Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah seakan-akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa cinta dan rindu ingin bertemu. Subhanallah, ya. Cinta dan rasa rindu ingin bertemu. Ya akhwani alhamdulillah wa iyyakum. Ya. Tataladzza bi ta'ati. Kenapa orang berbuat itu? Tataladzza bi ta'ati. Merasakan kenikmatan, menikmati ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tatma'inna ila ta'ati, dan ketenangan mentaati Allah Azza wa Jalla. Tashtaqu ilaihi, karena ketenangan itulah timbullah rasa cinta, rasa rindu ingin bertemu Allah Azza wa Jalla. Hadhihi tariqatul muhsinin. Inilah jalannya orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Akhwani alhamdulillah wa iyyakum, itu martabatul ula. Itu martabat atau tingkatan yang pertama. Wa martabatul tsaniyah. Tingkatan yang kedua adalah idza lam tabligha hadhil martabatil 'azimah. Jika kita tidak sampai dalam tingkatan yang sangat agung ini, fa innaka ta'budahu ala tariqatil muraqabati bi anna ta'lamu anna Allah yarah. Maka cukuplah kita sampai kepada martabat atau pada tingkatan di mana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Martabat yang kedua. Kalau kita tidak sampai pada tingkatan yang pertama, maka kita seakan-akan kita mendekat kepada Allah dan kita tahu bahwa Allah pasti melihat kita. Ya. Wa ya'lamu halak, dan Allah mengetahui keadaanmu. Wa ya'lamu ma fi nafsik, bahkan Allah tahu apa yang ada di hati. Allah pasti tahu apa yang ada. Fala yaliku bila an ta'siyah. An ta'sihi, maka kita tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah jika sudah sampai tahapan itu. Maka ahli tauhid, walaupun dia tahu Allah tidak akan mengazabnya selama dia bertauhid kepada Allah, maka dia rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah senantiasa mengawasinya. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah saat ini, tapi dia yakin Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Ya. Wa anta khalifu amrah, dan takut untuk menyelisih perintah-perintahnya. Wa huwa yaraka yatlu alaik. Kenapa? Karena seorang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan itu betul-betul dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halatu jayyidah. Ini hal yang keadaan yang bagus, yang baik. Wa tanqana
wa tanqanaha walakinnaha aqalla minal ula. Tapi tingkatannya ini lebih sedikit daripada tingkat yang pertama. Kalau tingkatan pertama sampai seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkatan yang kedua ini dia cukup merasa Allah mengawasinya. Ya. Wa ma damati annaka ta'lamu annahu yaraka fa innaka tuhsinu ibadatihi wa tanqanaha. Maka ketika kita merasa, seorang hamba merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah melihatnya, ya. Dia tahu Allah mengawasinya, ya. Fa innaka tuhsinu ibadatihi. Maka kita akan membaguskan ibadah kita. Wa tanqanaha, dan mengulang-ulang mendawamkan, menetapkan, ya. Li'annaka ta'lamu anna Allah yaraka. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita yakin, karena kita tahu bahwa Allah melihat kita. Wallahul masalul a'la. Law kunta amama makhluk lahu manzilatun wa amaraka bi amri. Ya. Walillahil masalul a'la. Law kunta amama makhluk lahu manzilatun wa amaraka bi amri. Ya, seakan coba bayangkan kalau seandainya kita berada di depan seorang atasan, ya, seorang atasan di kantor atau di mana saja, kita bekerja berada di hadapannya, tentu kita akan berusaha memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala, permisalan Allah jauh lebih tinggi dari itu. Ya. Wa anta tanfidhu hadzal amri amamahu wa yanzuru ilaik. Ya. Kalau ada atasan yang berada di depan kita, tentu kita akan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita supaya kita mendapatkan pujian, mendapatkan respon penghormatan dari yang kita hormati atau dari atasan kita. Hal yaliku bika an taqa'u minha ikhlalan bihadzal fi'l. Tidakkah kita perhatikan mesti seperti ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Maka senantiasa kita akan berusaha menjaga amalan-amalan kita. Menjaga amalan-amalan kita menjadi yang terbaik. Menjaga agar amalan-amalan kita mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alhasil, ya. Kata Syekh Fauzan, kesimpulannya, lihat annal ihsana ala martabatain. Ihsan itu ada dua martabah, ada dua tingkatan. Martabatul musyahidul al-qalbiyah, yaitu tingkatan pertama, yaitu menyaksikan dalam hatinya, wahiyya an ta'budallah ka'annaka tarahu min syiddatil yaqin wal iman ka'annaka tarallah azza wa jalla ayanan, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan dalam hati, seakan-akan kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita sendiri. Ini tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang kedua, wahiyya aqallu minha, yaitu tingkatan yang lebih rendah dari yang pertama, an ta'budallah, yaitu kita beribadah kepada Allah wa anta ta'lamu annahu yaraka, dan kau tahu betul bahwa dia Allah Azza wa Jalla mengawasimu. Wa yatlu alaih, dan melihat kepadamu. Fala ta'sihi wa la tukhalifu amrihi Azza wa Jalla. Maka janganlah sekali-kali berbuat maksiat kepadanya. Janganlah menyelisih perintah-perintahnya, karena dia senantiasa mengawasi kita. Nah, ikhwani, a'adzalillah wa iyyakum. Maka itu kita lihat bahwa din itu ada apa namanya? Ad-dawair, mempunyai tingkatan-tingkatan agama, ya. Ya, jadi dalam penjelasan ihsan ini kita ketahui bahwa pertama, agama itu ada, berarti tingkatan agama itu ada tiga, ya kan? Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama Islam, wahiyya wasi'ah. Islam ini sifatnya luas, banyak sekali orang muslim, ya. Hatta innahu yadkhulu fihal munafiq wa yuqalu lahu muslim. Sampai orang munafik pun disebut Islam. Ya, kenapa? Karena Islam ini amalan zahirah. Amalan yang nampak, salat, zakat, puasa, haji, ini nampak semua. Ya. Amalan-amalan yang nampak. Makanya orang munafik masuk dalam hal ini. Ya. Di zaman Nabi ada orang-orang yang nifak tapi tetap disebut muslim. Kenapa? Dihukumi yang nampak saja. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan ikut jihad pada dengan Nabi SAW. Maka dia dihukum muslim. Ya. Ini makanya ikhwani wa iyyakum, dan dia diperlakukan dan dihormati sebagai seorang muslim. Yang nampak keislamannya, maka dia disebut sebagai muslim. Tidak boleh dikeluarkan dari Islam dengan keyakinan. Seorang yang muslim dengan penuh keyakinan, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan juga. Kecuali dengan
keyakinan juga. Wa yu'amalu muamalatul muslimin. Maka mereka diperlakukan sebagai seorang muslim. Jangan bedakan mereka hanya karena beda pengajian, hanya karena beda ustadz, hanya karena beda yang lain-lain sebagainya yang tidak penting, hanya karena beda organisasi, beda partai politik. Jangan bedakan mereka. Ya. Jadi jangan bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Afwan sebentar. Ada yang masuk tapi ya, kita untuk menjaga keamanan, ya, Afwan, karena beberapa hari ini co-hostnya tidak online, jadi saya terpaksa jadi host melengkap co-host. Ya. Jadi ada nama-nama yang masuk yang tidak jelas namanya atau pakai anonim seperti OVO, Samsung atau nama-nama yang lain bukan nama yang benar, maka kita masukkan ke waiting room. Tidak bisa langsung masuk ke kajian ini. Mohon maaf. Ya, oke, ikhwah. Kalau ada yang mau masuk ke tempat ini atau masuk ke kajian ini, hendaklah membuat nama atau dengan nama yang jelas, ya, supaya kita menjaga keamanan buat ikhwan-ikhwan yang lain atau teman-teman yang lain. Jadi mohon maaf kalau yang namanya nggak jelas, kami tidak masukkan dalam kajian ini atau dalam masuk meeting ini, ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Ya, siapa PJ langitnya nggak jelas. Jadi kita nggak akan masukkan ke ruangan ini. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Ini yang daerah yang pertama. Darun yang pertama atau tempat yang pertama, ya. Jadi Islam itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam. Maka Islam semua yang nampak dia beramal salat, zakat, puasa, haji, maka dihukumi muslim dan diberikan hak-haknya. Tidak boleh dirusak kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, ya. Wa ya'amalu muamalatul muslimin. Jadi perlakukan sebagai seorang muslim. Kita berwala kepadanya, mencintainya, senang ketika mereka senang dan bahagia melihat bahagia. Nah, kenapa? Dia muslim. Li'annahu istislamu fil zahir. Karena dia Islam secara zahirnya, secara nampaknya saja dia muslim. Fahuwa dahilun fi dairatil Islam. Nah, orang ini masuk pada daerah yang pertama, yaitu dairatil Islam. Wa yadkhulu fiha dha'iful iman alladhi laisa ma'ahu minal imani illa misqala habatin hardal. Nah, masuk juga di dalamnya orang-orang yang imannya rendah, imannya kecil, walaupun imannya itu bahkan imannya yang cuma sekedar sebesar biji zarah sekalipun, dia masuk sebagai seorang muslim. Ya, dia masuk sebagai muslim. Ini tingkatan yang pertama Islam, dia maka luas lah. Di dalam sana ada yang fasik, ada yang munafik, ya, bahkan munafik sendiri masuk dalam sebutan sebagai seorang muslim. Dihukumi sebagai muslim, dimuamali sebagai seorang muslim. Ya. Masuk luas. Jadi Islam itu kotak yang luas, tidak sempit. Bukan disekat oleh madhab, tidak disekat oleh disekat oleh partai politik, tidak disekat oleh negara, tidak disekat oleh batas pengajian, batas radio, batas televisi, enggak. Islam itu luas. Siapa mereka? Ya, yang nampak dia melakukan sholat, zakat, puasa, haji, maka dia muslim. Diperlakukan dia sebagai seorang muslim. Dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, dijaga darahnya. Ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, ad-dairah tsaniyah, tingkatan yang kedua, wa hiya adhyaqu minal awwali wa akhas. Tingkatan yang kedua ini lebih menyempit, lebih mengerucut, wa akhas, dan lebih khusus lagi. Ya. Dairatul iman, yaitu namanya dairatul iman, yang namanya iman. Iman ini lebih sempit lagi. Kenapa? Wa hadhihi la yadkhulu fiha al-munafiqun nifaq al-i'tiqadi abadan. Nah, kalau masuk dalam kategori iman ini, maka orang munafik tidak masuk. Kenapa? Orang munafik tidak beriman dalam hatinya. Dia hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi mengingkari dalam hatinya. Ya, dia lebih khusus. Ya. Maka orang yang nifak i'tiqadi, yang akidahnya nifak, dia nggak akan masuk selama-lamanya. Ya. Abadan. Wa inna ma yadkhulu fiha ahlul iman. Yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang mukmin yang beriman hatinya. Ya. Wa huwa ala qismain, yaitu dua
dua macam. Orang iman itu ada dua macam, ya. Imanun kamilun, yang imannya sempurna, wa imanun naqisun, dan yang imannya berkurang atau imannya sedikit. Fayadkhulu fiha mu'minun fasik atau mu'minun taqi. Maka masuk dalam kelompok ini mukmin yang fasik maupun mukmin yang takwa. Ini tingkatan yang kedua. Yang pertama Islam, cakupannya jauh lebih luas, sedangkan iman lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, yaitu hanya orang-orang yang mukmin, orang munafik dikeluarkan. Ya, kalau di Islam ada orang Islam munafik ada, tapi orang mukmin nggak ada yang munafik karena mukmin berarti iman hatinya. Ya, dan sedang munafik i'tiqadi tidak akan masuk dalam tingkatan ini. Ya, yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita nggak akan bisa tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan hati, iman itu sudah berada dalam hati. Ya. Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Jadi yang masuk hanya orang mukmin yang fasik dan mukmin yang taqi. Mukmin yang fasik dan mukmin yang bertakwa. Nah, masuk martabatul tsaniyah, dairatus salis. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah wahwa adiyaqu minas tsaniyah. Dia lebih kecil lagi, lebih sempit lagi, lebih khusus lagi daripada yang kedua. Ya. Dairatul ihsan wa hiya kama bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dairatul ihsan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadkhulu fiha illa ahlul iman al-kamil. Nah, tingkatan ihsan ini hanya diisi oleh orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang tidak mengulang perbuatan dosa besar. Masuknya muhsin, masuknya orang yang berbuat ihsan. Ini lebih sempit lagi, lebih tinggi, lebih kecil lagi, lebih mengerucut lagi, ya. Dan tidak la yadkhulu fiha illa ahlul iman al-ihsan. Kenapa orang mukmin yang fasik tidak masuk ke dalamnya? Karena orang mukmin yang fasik dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan mudah melakukan dosa besar. Ya. Maka ketika dia berhenti, maka dia dari kefasikannya, maka dia bisa masuk dalam tingkatan muhsin, orang-orang yang ihsan. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini dair yang masuk dengan tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Maka berusahalah terus kita untuk menjadi seorang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Jadi tidak cukup atau tidak hanya mencukupkan diri hanya sekedar menjadi seorang muslim. Berusahalah untuk menjadi seorang mukmin dan berusaha terus untuk menjadi seorang yang berbuat ihsan. Maka kita bisa turun naik. Terkadang hari ini kita bisa jadi muhsin, terkadang besok kita turun menjadi mukmin. Ya. Karena imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, dia enggak tetap. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Perintah kepada orang mukmin untuk beriman. Ya. Nabi SAW juga begitu. Begitu juga para sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, halumma yujaddidu imanana. Ayo ke sini kita perbaiki iman-iman kita. Ya. Jadi iman yazidu wa yanqus. Kita terkadang menjadi seorang mukmin yang muhsin, tapi terkadang kita tinggalkan muhsin menjadi hanya seorang mukmin. Manakala kita melakukan dosa, turun kita. Derajat itu menjadi mukmin saja. Tanpa diasah, tanpa diisi dengan keilmuan, maka bisa saja kita hanya sekedar menjadi muslim. Ya, maka amalan-amalan kita hanya sekedar sholat, puasa, zakat tanpa menyentuh hati. Tidak ada ketergerakan dalam hati. Ya, hanya sekedar sholat, hanya sekedar puasa, hanya sekedar zakat, hanya sekedar haji, hanya sekedar gugur kewajiban. Jarang hadirnya hati. Maka itu seorang yang muwahhid itu berusaha untuk meningkatkan itu. Dia bukan cuma sekedar sholat, dia bukan cuma sekedar puasa, bukan cuma sekedar zakat. Maka dia menghadirkan hatinya ketika dia melakukan ibadah itu. Maka itu para ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Karena sahabat Abu Darda mengatakan, fa'in tasumu falyasum sam'ahu. Ya, maka falyasum sam'ahu wa basarahu. Kata para sahabat itu, kalau kamu berpuasa, maka puasakan juga pendengaranmu,
puasakan juga penglihatanmu. Jadi bukan cuma sekedar nahan lapar dan haus saja. Berusaha menghadirkan hati bahwa kita sekarang tengah beribadah kepada Allah. Ya, gitu. Jadi bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kau jadikan hari-hari puasamu sama seperti hari-hari kau tidak berpuasa. Kenapa? Ketika berpuasa kita sedang beribadah. Hadirkan hati kita ketika beribadah. Ini ikhwan yang adalah wa iyyakum yang senantiasa mestinya kita hadir dalam hati-hati kita ketika kita beribadah. Berusaha terus untuk meningkatkan diri, ya. Meningkatkan kualitas kita, ya, meningkatkan kualitas kita. Maka dengan menuntut ilmu agama, belajar, duduk di majelis ilmu, ini bagian dari usaha kita untuk menjadi berbuat ihsan, untuk bertambah menjadi berbuat ihsan, supaya kita menjadi lebih baik. Kita hanya mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita akan sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Senantiasa Allah memandang kepada kita, melihat pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Maka itu ikhwan yang adrillah wa iyyakum, berusahalah terus untuk menggapai tingkatan ihsan. Ya. Kata Allah Subhanahu, ini dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam seperti dalam surat An-Nahl 128, ya. Asy-Syu'ara 218 sampai 220, ya. Kemudian Yunus ayat ke-61, ya. Ini dalil-dalil dari Quran, ya. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi, ya. Ketika Jibril mendatangi Nabi SAW bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka lihatlah ketika Jibril berkata, "Ahbirnya min ihsan." Kabarkan aku apa itu ihsan. Ya. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalaupun kau tidak melihat Allah di muka bumi ini, atau kau tidak bisa menghadirkan pandanganmu untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatimu, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Ya, bahwa senantiasa Allah mengawasimu. Maka sabaqa anal muhsin huwa may ya'budallah 'alal musyahid wal yaqini ka'annahu yarallah. Maka sudah dijelaskan bahwa muhsin itu adalah ya'budallah, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan menyaksikan dengan keyakinan kita bahwa dia betul-betul seakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw ya'budahu 'alal muraqabah, atau beribadah dalam rangka muraqabah, mendekat, ya, kedekatannya, ya. Wa ya'lama anna Allah yarahu, ya, dan mengetahui bahwa Allah betul-betul melihatnya fi ayyi makanin, dimanapun kau berada, ya. Allah pasti senantiasa mengawasimu dan melihatmu. Au fi ayyi amalin ya'malu, atau dengan amalan apapun yang kau lakukan Allah pasti melihat dan mengawasimu. Ya. Hadza huwal ihsan. Ini yang dinamakan dengan ihsan. Nah, ikhwan yang a'adillah wa iyyakum, inilah usul yang kedua, ya, yaitu ma'rifatuddin al-Islam. Saya cukupkan sampai di sini dulu karena yang berikutnya kita akan martabatu as-salis, al-aslus salis, usul salis atau usul yang ketiga tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan cuma sekedar katanya tapi dengan ilmu, dengan membaca kitabullah dan mendengar dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa iyyakum, kita simpulkan dalam martabatu as-saniyah, yaitu apa? Bukan martabatu al-aslu as-sani, ya, usul yang kedua yaitu ma'rifatuddin. Ya, ketika nanti di kubur kita akan ditanya oleh malaikat. Dua orang malaikat yang datang menanyai kita. Yang pertama mereka bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, "Madinuk?" Apa agamamu? Nah, ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, maka kita sudah tahu jawabannya bahwa Rabbi Allah, Rabb kita adalah Allah. Nah, sekali lagi pertanyaan ini bukan pertanyaan sekedar pengetahuan,
tapi pertanyaan tentang pertanggungjawaban. Maksudnya kalau kau sudah tahu bahwa Allah yang menciptakanmu, apa yang kau buat untuk Allah? Tahukah kau apa yang Allah cintai darimu? Tahukah kau apakah apa yang paling Allah benci dari perbuatan-perbuatan yang paling dibenci? Maka ketika kita sudah mengetahui, ya, apa hal-hal yang dibenci, kemudian ta'budallah idza ahlasallah fil ibadah faqad araftallah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala, dikatakan idza ahlasu fil ibadah, ya, idza ahlasallah fil ibadah faqad araftallah. Kalau kau sudah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka kau sudah dianggap mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan itu berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma dinuk, apa agamamu. Nah, kita ketahui agama kita itu memiliki tingkatan-tingkatan. Agama itu bernama Islam. Ya, Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Mengikhlaskan diri kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah lalu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Tunduk patuh dengan ketaatan. Kita tidak pernah mempertanyakan kenapa saya diperintahkan seperti ini. Kita tidak bertanya ketika sudah tahu dalilnya kenapa Allah larang ini. Tidak, kita hanya diperintahkan untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Ya. Nah, ini ikhwan yang adalah wa iyyakum. Ini maksud dari Islam. Kemudian yang ketiga, bara'atun minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Ya, jadi bukan cuma sekedar berlepas diri dari segala macam perbuatan kesyirikan, tapi berlepas diri dari pelakunya. Maksudnya apa berlepas dari pelakunya? Kita menghukumi pelaku syirik itu seorang orang musyrik. Ya. Kita meyakini kekufuran mereka. Orang-orang yang berbuat syirik, kita yakini kekafiran mereka. Ya, kita tidak lagi menganggap mereka sebagai saudara muslim, tapi mereka kita anggap sebagai orang-orang musyrik. Ya. Nah, bagaimana mungkin kita mau menghukumi mereka musyrik, menghukumi orang-orang kafir itu kafir kalau kita tidak tahu batasan-batasan Islam, batasan-batasan masuk dalam agama kita. Maka kita harus tahu batasan-batasan mana untuk kita bisa masuk ke dalam agama Allah ini. Ya. Apa yang menyebabkan seorang ini masuk ke dalam agama Allah? Apa yang menyebabkan seseorang ini keluar dari agama Allah? Nah, ini kita harus tahu. Kalau nggak tahu, maka lebih baik belajar dulu. Ya, kita pelajari dulu hal ini dengan benar, gitu ya. Nah, itu jadi Islam itu 3. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Berserah diri dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan atas perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri segala macam kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian ikhwan yang adalah wa iyyakum, itu pengertian Islam. Lalu Islam memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama apa? Islam itu tingkatannya adalah tingkatan agama itu adalah pertama tingkatan Islam. Kemudian apa? Ihsan. Iman. Yang ketiga adalah ihsan. Maka ketika kita baca syahadat, maka kita masuk ke dalam Islam. Siapapun yang membaca syahadat karena dia rukun Islam yang pertama, dialah pintu gerbangnya. Siapa yang baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia muslim. Maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Sudah bersyahadat dan sudah nampak keislaman dalam dirinya, dalam lisannya, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian apa lagi? Salat, zakat, puasa, dan haji. Dan ini amalan-amalan jawarih. Seseorang yang dinamakan muslim adalah manakala mereka meyakini 5 hal ini. Ya, 5 hal dari rukun-rukun Islam. Dinamakan rukun karena dia tidak boleh tertinggal sama sekali. Tidak boleh ditinggal sama sekali. Karena ini disebut rukun. Karena di atas rukunlah akan berdiri semua bangunan-bangunan yang lain. Karena rukun itu adalah pondasi. Dan sedangkan bangunan lain berada di atasnya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum,
ini rukun Islam dan ini martabat dauratu al-ula, ya, tingkatan yang pertama, maka dia cakupannya lebih luas. Kita kalau udah sholat, puasa, zakat, haji berarti dia muslim. Nah, tapi kita tidak mencukupkan diri seperti itu. Kita ingin meningkat menjadi lebih baik. Apa? Menjadi muslim. Kenapa? Muslim ini cakupannya luas. Orang-orang munafik juga bilang bisa dihukumi muslim. Kenapa? Karena kelihatan dia syahadat, dia kelihatan sholat, zakat, dan puasa, dan haji. Ya kan? Maka mereka bisa dihukumi sebagai seorang muslim dan diperlakukan sebagai seorang muslim. Jadi masuk dalamnya munafik maupun orang-orang muslim yang lainnya. Ya, ini cakupan muslim yang sangat luas. Yang kedua, tingkatannya ada tingkatan iman. Iman itu berarti hatinya beriman. Ya, maka keluar dari tingkatan ini orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik yang nifaq i'tiqadi, dia tidak masuk dalam tingkatan iman. Karena apa? Iman itu meyakini dalam hati. Tasdiqun bil jinan wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, karena iman pengertiannya adalah kebenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Maka orang munafik keluar dari hal ini. Kenapa? Orang munafik tidak beriman hatinya. Ya, orang munafik tidak beriman hatinya. Maka keluar dari grup ini, dari grup iman. Dia boleh saja dianggap sebagai muslim, tapi dia tidak termasuk bagian yang mukmin. Dan mukmin ini yang tahu seorang mukmin atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa dibuktikan. Kita hanya menghukuminya secara zahir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu kami menghukumi manusia sesuai dengan wahyu. Ketika Nabi SAW mengatakan dia muslim, maka kita perlakukan dia muslim. Ketika Nabi mengatakan dia munafik, maka kita juga perlakukan dia sebagai orang kafir. Ya, ada munafik gitu. Kalau dikatakan Nabi mengatakan dia kafir, maka kafirlah dia. Maka dulu kata Umar, kami menghukumi seseorang sesuai dengan wahyu. Sesuai dengan wahyu. Karena masih ada Nabi SAW. Tatkala Nabi sudah tidak ada, kata Umar, kami menghukumi zahirnya saja. Yang terlihat dan nampaknya saja. Ketika dia sholat, puasa, zakat, haji, dia muslim. Sampai kapan gelar muslimnya? Sampai ketika dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka hilanglah gelar muslimnya. Ya. Ketika dia sudah nampak jelas melakukan kekufuran, maka kita katakan juga dia kufur atau kafir yang jelas. Ya. Jadi kembali lagi kalau seandainya seseorang yang berbuat kekufuran di rumahnya sendiri dan nggak ada yang tahu, ya, dia injak-injak Quran mungkin di rumahnya, dia caci maki Allah, tapi nggak ada yang tahu, cuma di kamar. Ketika dia keluar menjadi seorang muslim yang taat, maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Ya, nah, hatinya kita nggak tahu, kita nggak bisa menghukuminya. Ya, karena dibilang Islam itu luas cakupannya, orang muslim maupun munafik juga masuk di dalamnya. Nah, ketika dalam tanggapan iman ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang hanya masuk di dalamnya hanya orang-orang yang beriman. Orang munafik nggak masuk. Karena iman itu tasdikun bil jinan, pembenaran dalam hati. Dan orang munafik tidak membenarkan dalam hati mereka. Maka dia keluar dan berdua kelompok iman. Maka Allah tidak masukkan dia dalam kelompok iman. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Kata Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin. Tapi mereka tidak digolongkan sebagai seorang mukmin. Kenapa? Cuma lisannya doang ngomong, tapi hatinya tidak. Padahal iman itu tasdiqun bil jinan, taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Karena yang namanya iman tiga tempatnya, di hati, lisan, dan amal. Ya. Nah ini akhwani hadirin wa iyyakum. Jadi masih masuk semua orang jadi masuk dalam kategori mukmin, seorang muslim yang bertakwa dan mukmin yang fasik. Ya. Ada mukmin yang takwa, ada mukmin yang fasik. Mukmin yang fasik bagaimana? Mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia mukmin yang fasik. Ya. Maka tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Nah, ini kita berusaha untuk masuk ke dalam sana. Ya. Apa itu ihsan? Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan sampai seakan-akan kita betul-betul melihat dan menyaksikan Allah berada di hadapan kita. Ini tingkatan yang ketiga. Ya.
Tingkatan yang kedua adalah ini tingkatan yang tinggi. Jadi saking tingginya keimanannya, saking tinggi keyakinannya, tidak bercampur keraguan di hatinya, maka dia seakan-akan betul-betul mendapati Allah di hadapan. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala hadir atau berada di depan matanya, menyaksikannya apa yang dia lakukan. Ini tingkatan yang tertinggi. Sedangkan tingkatan yang kedua dari ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah. Bahwa Allah senantiasa berada di dekatnya, bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan gerak-gerik. Maka seseorang yang merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah langkah-langkahnya, maka dia akan berbuat ihsan, memperbaiki amalan-amalannya, ya, berusaha menyempurnakannya, bukan cuma memperbaiki, tapi berusaha menyempurnakan amalan-amalannya. Kenapa? Dia tahu Allah mengawasi. Karena dia tahu Allah mengawasi, maka dia tinggalkan maksiat. Dia tidak menyelisihi perintah-perintah Allah. Dia kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Dia yakin Allah mengawasi. Nah, ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, tingkatan yang kedua. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tingkatan yang berikut, yaitu tentang tentang ma'rifatu an-nabi. Ya, asal salis yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Besok hari Ahad kita membahas lagi tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang besok kita bicara tentang pembatal puasa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar puasa. Sampai di sini dulu sesi materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita terus beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani adalah wa yakum, bagi yang mau bertanya pada sesi berikutnya kami persilahkan. Ya. Nah, masuk pertanyaan yang chat ini, ya, apakah yang harus hanya sampai level Islam sudah dipastikan bisa masuk surga walaupun fasik setelah hisabnya selesai di neraka? Sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang pertama, ikhwani wa iyyakum, seorang yang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga. Jadi bisa dipastikan seorang Islam pasti masuk ke dalam surga selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, ya. Selama dia tidak batalkan keislamannya, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Ya, selama dia tidak melakukan dosa syirik, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosanya. Allah akan hapus dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka Allah akan menghapusnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, seorang muslim, ya, yang berbuat salat, puasa, zakat, haji, kemudian diiringi hatinya dengan keimanan, ya, maksudnya hatinya tidak nifak, tidak mengingkari dalam hatinya, ya. Dan ini hanya Allah yang tahu hatinya mengingkari atau tidak, ya. Maka insyaallah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi dikatakan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah yaitu perbuatan syirik. Manakala kau berbuat syirik, maksudnya apa? Tadi ayat ini mengatakan kalau Allah akan mengampuni dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya siapa saja yang mati di atas kesyirikan, dia belum sempat taubat, maka dipastikan Allah pasti mengazab. Kalau syiriknya syirik besar, maka Allah akan membuat dia kekal di neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau syiriknya syirik kecil, maka Allah juga akan mengazabnya. Tapi Allah nanti akan mengangkatnya juga ke dalam surga Allah. Tapi itu haknya Allah. Ya. Nah itu. Adapun seorang mukmin, jika dia melakukan dosa besar, kemudian dia mati dan belum sempat bertaubat, maka dua kemungkinan.
fi masyiatillah. Ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iyyasha yaghfirlah wa iyyasha yu'adzibhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena tauhid yang dia punya. Karena keimanan dan keikhlasan yang dia miliki, maka Allah hapus. Atau karena amalan soleh yang dia lakukan yang lain, maka Allah bisa hapus semua dosa-dosa dia. Tapi ada juga bisa juga kemungkinan Allah tetap mengazabnya. Allah tetap mengazabnya. Tapi azabnya Allah ini tidak kekal sifatnya. Tidak kekal. Ya, dia tidak kekal di neraka, maka dia bisa diangkat nanti, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian ikhwani yang tadi sudah ada yang angkat tangan, Pak Singgi. Pak Singgi, tafadhol Pak Singgi. Ahlul bid'ah itu keluar dari Islam. Tadi kelompok tingkatan itu yang pertama kan Islam. Ya. Ya, apakah ahlul bid'ah itu masih masuk di dalam ini? Itu yang satu. Yang kedua itu di tingkatan ketiga itu apakah ini yang yang dimanifestasikan dalam bentuk berimanlah kamu dan istiqomah gitu ya. Nah, yang pertanyaan yang terakhir ini Ustaz. Ya. Kalau diperhatikan dari ini semua berarti ada suatu jenjang di dalam Islam itu. Yang walaupun manusia tidak tahu, tapi rasanya Nabi mesti tahu ya Ustadz. Nah, kemudian apakah pembinaannya oleh Nabi itu berbeda tidak gitu? Yang mereka yang sudah tingkatannya muhsin ada khusus, yang ada mukmin juga ada khusus, atau bagaimana? Apa sama semua? Tapi mereka akan jadi sendiri masing-masing. Gitu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak ya. Oh, pertanyaan banyak nih. Iya. Ya, kita saya coba jawab yang pertama tadi. Pertama gimana ya Pak ya? Bid'ah ini adalah perbuatan atau sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Ya, definisi bid'ah seperti yang dikatakan oleh dalam kitab Al-I'tisam, ya dikatakan bahwa bid'ah adalah iftira secara bahasa bid'ah itu adalah iftira bi ghairi misalin sabiq. Melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Ya. Yeah. Kemudian yang dimaksud dengan bid'ah secara syar'iyyah adalah tariqatun fid din, ya. Suatu cara beragama yang tidak yang tariqatun fid din, tata cara beragama tudahi syar'i, tata cara beragama yang mirip-mirip dengan syariat, ya mirip dengan syariat. Kemudian dia sandarkan itu pada sebuah syariat padahal tidak ada dasar hukumnya, ya, dengan maksud beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu maksud dengan bid'ah. Dan bid'ah ini tingkatannya berbeda-beda, ya, tingkatan berbeda-beda. Ada bid'ah yang sifatnya, kalau bid'ah dalam masalah fiqhiyah, ya, bid'ah dalam masalah fiqhiyah, ini bid'ah yang masalah fiqhiyah, ini bid'ah yang dimaksud bid'ah dalam masalah fiqhiyah itu bisa jadi itu cuma sekedar khilaf atau perbedaan pendapat, ya. Jadi bid'ah itu tidak semuanya yang tidak keluar dari Islam. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada yang bid'ah yang pelakunya bisa dianggap keluar dari agama Islam, ada bid'ah yang pelakunya tidak dianggap keluar dari agama Islam. Oh iya. Jadi bid'ah juga tingkatannya beda-beda Pak ya. Jadi kalau muslim berbuat bid'ah bisa saja, kenapa? Bid'ah itu mungkin hanya sekedar khilaf, hanya sekedar selisih pendapat. Ya, karena seperti apa? Seperti kunut subuh seumpama. Ya, kunut subuh ini menurut mazhab Syafi'iyah ini sunnah. Ya. Menurut mazhab Hanabilah itu bid'ah. Ya. Tapi bid'ah di sini bid'ah khilaf, berbeda pendapat. Ya, khilafiyah. Jadi bukan mukaffirah. Jadi mukaffirah itu biasanya yang bid'ah mukaffirah, bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Ya, biasanya penyimpangannya bertahap-tahap, maka kita tidak bisa mengatakan ahli bid'ah pasti di neraka, belum tentu. Karena bisa jadi yang kita anggap itu bid'ah justru menurut ulama lain itu justru sunnah, gitu ya. Maka tidak bisa kita sikapi semua pelaku bid'ah itu sama, enggak. Mereka bertingkat-tingkat. Ya, tidak bisa disikapi sama. Pada hakikatnya selama dia tidak, makanya kita harus mengetahui batasan sebagai seorang muslim. Ya, batasan sebagai seorang muslim. Kalau dia melakukan bid'ah yang mukaffirah, yaitu bid'ah yang melanggar batasan sebagai seorang muslim,
maka dia dianggap bukan muslim. Tapi jika bid'ahnya masih berada dalam ghairu mukaffirah, maka kita anggap dia sebagai seorang muslim. Ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi enggak semua bid'ah itu dianggap mukaffirah atau keluar Islam. Yang kedua tadi apa Pak ya? Yang kedua itu yang tingkat ketiga tadi itu bukankah yang dalam anunya itu yang pastaski berimanlah kamu dan istiqomah itu. Nah, iya. Yang diminta seperti Allah Subhanahu wa taala minta seperti itu ya. Yang Nabi katakan amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah dan luruslah. Dan maksudnya berusaha untuk tadi dikatakan untuk berusaha untuk menetapkannya dan memperbagus. Misalnya memperbagus ya Pak ya. Jadi istiqomah di atas keimanan dan di atas amal dan berusaha memperbaiki dan memperbagus dari amalan yang kita lakukan. Itu ya Pak ya. Itu yang kedua tuh. Apakah itu yang Ustaz sebentar? Apakah itu yang akhirnya amal itu dinilai akhirnya gitu? Apakah itu? Iya Maksudnya? Pak, betul Pak. Amal itu akhirnya. Dan kita terus naik tuh. Maka terus kita berdoa kepada Allah agar kita mintalah kepada Allah terus agar senantiasa minta pada Allah agar kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita selesai. Ya Ustaz. Ya Pak. Terus apa lagi Pak yang ketiga tadi? Yang ketiga ini Ustaz, ini kan dalam pembinaan oleh Rasulullah itu kan yang saya pernah dengar itu bahwa awal-awalnya kan di Darul Ibnu Arqam ya, Darul Arqam. Itu apakah pembinaannya itu khusus untuk membina yang musin tadi ataukah ya umum saja pembinaannya selama yang ini dilakukan Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya Nabi selalu ngajak pada tauhid, menetapkan keimanan dengan pasti. Jadi ketika pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibina dengan ditimbulkan rasa beriman kepada Allah, timbul rasa takut atas azab Allah, berharap sama nikmat-nikmat Allah. Itu nikmat itu pembinaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan Pak. Untuk beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah, kemudian berusaha memperbaiki memperbagusi iman mereka terus setiap hari dengan amal-amal soleh. Ya, itu binaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Ini inti dari dakwahnya para nabi. Apa dakwahnya para nabi? Hendaklah anta'budallah laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini inti pada dakwah Nabi. Jadi pembinaan Nabi hanya ini, beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Itu binaannya. Maka kalau kita pelajari dari sirah Nabawiyah, semua ayat yang berkenaan yang turun di Makkiyah, di kota Mekkah sebelum hijrah, itu ayat yang berkenaan tentang tauhid, tentang surga, neraka, balasan, ganjaran dari sebuah amal, takut akan azab Allah, berharap pada nikmat Allah. Itu yang ditanamkan, Pak. Tauhid ini yang ditanamkan. Sehingga para sahabat beribadah atau beramal seakan-akan betul-betul melihat Allah. Ketika dia beribadah seakan-akan dia betul-betul melihat surga. Ketika dia mau melakukan maksiat, betul-betul dia melihat neraka, seakan-akan gitu. Nah, mestinya pembinaan itu seperti itu, Pak. Jadi nggak perlu waskatan lagi gitu. Waskatnya langsung dari Allah Azza wa Jalla gitu ya. Betul itu Ustaz. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pengawasan dari Allah dan Allah tidak akan pernah lalai dari pengawasan. Gitu ya, Pak? Ya. Sedikit. Waktu di Madinah, apakah dia juga Nabi kan akhirnya menghadapi orang-orang yang memusuhi. Ya. Apakah Nabi memberikan pelajaran juga bagaimana menghadapinya itu? Enggak. Iya, Pak. Diajarkan. Ya. Tapi intinya satu, Pak, inti dakwahnya para nabi adalah mengajak ibadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Yang lainnya mufasil yang tafsir yang terperinci itu bisa dirinci lagi ya kan? Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Gitu ya, Pak. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banget Ustaz ya. Terima kasih banyak Mas Singgi ya. Terima kasih. Ya. Wah. Bayakum. Tafadhol berikutnya Pak Widi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Banyak nanya terus.
Malu masih tertarik untuk belajar gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Pak? Kan kadang-kadang suka ada saya dengar tuh orang Muslim yang selalu menjelekan orang Muslim sendiri gitu. Ya. Contohnya Muslim itu bodoh, kalah perang terus sama Yahudi katanya kan. Atau Muslim itu senangnya perang seperti itu. Itu kalau menghukumi orang-orang yang suka seperti itu termasuk kategori apa itu Tat ya? Itu Muslim yang fasik Pak. Muslim Muslim yang fasik. Kenapa? Seorang Muslim tidak boleh membodoh-bodohi saudaranya. Ya, itu mualah namanya. Dia mengagung-agungkan, menghebat seakan-akan musuh itu besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kau yang lebih hebat, kau yang lebih tinggi kedudukannya jika kau benar-benar beriman. Jadi jangan sekali-kali sebarkan kehebatan atau keistimewaan orang-orang kufar di hadapan kaum muslimin yang menyebabkan orang-orang muslim menjadi rendah, menyebabkan orang-orang muslim menjadi penduduk kelas 2, menjadi orang muslim berasa bawah, tidak superioritas. Padahal yang superioritas itu kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa ketinggian kita. Lihatlah para sahabat dulu. Ada seorang duta yang mendatangi Raja Hormuz itu ya, orang kaisar Persia, yang dengan pakaian seadanya, dengan tunggangan kuda yang kecil, baju yang gombrong, tapi ketika berhadapan dengan orang kafir dengan penuh hebatnya, keyakinan dirinya tinggi. Ya, padahal di zaman Nabi SAW itu juga ada dua kekuatan besar, Persia dan Romawi, yang mempunyai kekuatan hebat, yang menguasai belahan barat dan belahan timur bumi. Tapi Nabi tidak pernah menganggap mereka mulia. Ya. Pasukan Nabi bahkan dibekali dengan perbekalan yang apa adanya. Dengan jumlah yang tidak sebanyak mereka. Tapi Nabi tidak pernah merendahkan mentalitas kaum muslimin dengan mengatakan, kalian ini orang Arab yang tinggal di gurun, yang nggak kenal apa-apa. Dan kalian ini, enggak begitu. Tidak begitu. Bahkan lihatlah kalimat heroiknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Ubadah bin Al-Jarrah melihat dia sedang berada di atas bentengan di kota Elia, ya, melihat Umar turun dari untanya dan membuka sepatunya lalu menenteng sepatunya di punggungnya, ya, kemudian jalan nyeker karena takut becek, ya. Padahal Umar ditunggu di kota Elia sebagai yang akan diserahkan kunci kekuasaan di sana, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, di kota Elia itu menunggu para pembesar-besarnya. Janganlah bersikap seperti orang kampung yang membuka sepatu di tengah jalan kayak gini. Gitu. Itu bahasa sayanya. Maksudnya kayak begitu kurang lebih ya. Apa kata Umar? Kata Umar, kalau bukan kau yang bicara, sudah aku tempeleng mukamu. Kenapa? Ketahuilah bahwa dulu kita ini bangsa yang nggak dikenal, tidak masuk dalam sejarah. Dulu Allah kita ini hanya makan kadal gurun, ya, makan dub, ya. Kita hanya makan dub dulu, tapi Allah memuliakan kita dengan Islam. Wah, subhanallah. Jadi kadar kemuliaan itu dengan Islam. Bagaimana mungkin kita menganggap bahwa kemuliaan dengan teknologi? Tidak sama sekali. Kemuliaan itu dengan keimanan. Ini yang mentalitas ini harus ditanam bagi setiap kaum muslimin. Jadi mereka bukan penduduk bukan penduduk yang lemah, ya, tapi penduduk yang superioritas, yang memiliki keutamaan, ya kan? Nah ini ikhwani a'adillah wa iyyakum. Jadi orang yang mengagung-agungkan orang kafir di depan orang muslim ini orang fasik. Nasihati dia supaya dia berubah. Dia muslim tapi dia fasik. Kenapa? Mengagungkan orang Islam. Jangan begitu. Katakan bahwa kita lebih mulia dengan keimanan kita. Ya. Katakan kita lebih hebat dengan keislaman kita. Ya. Kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tumbuhkan kelemahan di hadapan kaum muslimin. Jangan tunjukkan kehebatan musuh-musuh mereka di hadapan kaum muslimin. Demikian, wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz. Ya, afwan, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi dari chatnya masuk ya. Umahati. Ustaz, seperti apa batasan pergaulan dengan orang kafir? Apakah sekedar bercanda dengan orang kafir sudah termasuk berwala? Afwan, ketika bab wala dan bara ketinggalan. Ya. Akhwanya adalah wayakum, pertanyaan yang bagus. Kita sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah ya, bahwa ketika kita meyakini orang itu kafir, ya,
tapi hendaklah kita bermuamalah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang ihsan, yang baik. Bahkan kita diperintahkan untuk tidak berbuat zalim kepada mereka, ya, berbuat adil. Yang dimaksud dengan wala di sini dan bara, ya, wala itu tumbuh kecintaan. Ya, kita boleh berteman, bermuamalah dengan mereka, nggak masalah. Ya, bercanda sama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bercanda sedikit untuk menghangatkan. Bercanda ini masalah hubungan dunia yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Asal jangan sampai tumbuh kecintaan kepada mereka yang mendalam. Ya. Berteman hanya sekedar kenal, bermuamalah hanya sekedar bermuamalah, bukan teman yang menjadi sahabat, yang teman curhat dan tempat bercerita tentang kelebihan atau kekurangan kita, tentang kesedihan atau kesusahan kita kepada mereka. Maka bukan itu yang diharapkan, tapi teman yang hanya sekedar berteman. Ya. Kalau untuk bercanda ini hanya sekedar menghidupkan suasana. Tapi ingat, pertemanan kita mempunyai misi pada mereka, yaitu mengajak mereka kembali kepada Islam. Kembali kepada fitrah mereka, yaitu Islam. Mengajak atau ketertarikan pertemanan kita bertujuan untuk mengajak mereka kepada dalam Islam. Selebihnya nggak ada. Ya, nggak ada selebihnya. Ya, tidak boleh berteman kecuali dengan tujuan untuk ini. Adapun ketika kita bertetangga dengan mereka, satu kantor dengan mereka, maka berbuat ihsan nggak masalah. Kita senyum, kita memberikan hadiah supaya dia timbul cinta kepada kita, ya, memberikan mereka hadiah supaya dia dekat sama kita, kemudian kita bisa menasihatinya. Nah, ini yang utama gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ketika hanya sekedar bercanda untuk menghangatkan pertemanan. Yang nggak boleh ada ketika kita mulai bersahabat atau kita yang mulai terikat kepada mereka. Ini yang tidak boleh. Ya, ketika kita mulai mendekat, menjadikan mereka sahabat, menjadikan mereka teman dekat, nah ini yang bermasalah. Ini yang tidak boleh. Ya, karena wala itu kalau sekedar berhubungan itu tidak masalah. Ya, kita kerja dengan mereka dalam hal menjadi karyawan atau pegawai mereka, nggak masalah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah bekerja untuk menimba air untuk seorang Yahudi, ya, dengan upah beberapa butir kurma setiap kali satu timbaan, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita boleh bekerja dengan mereka dalam hal muamalah. Tapi yang tidak boleh adalah seketika kita mulai terikat hati kepada mereka, menjadikan mereka teman dekat, sahabat, tempat curhat. Nah, ini baru masalah. Ya. Biarlah kita menjadi curhat buat dia. Dia curhat tentang kesusahannya, nanti kita berikan solusi yang islami. Kita ajak mereka masuk dalam Islam. Lihatlah Nabi SAW ketika ada seorang anak Yahudi yang sakit, beliau menjenguknya. Dalam waktu yang sangat rawan, Nabi mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah, aslim. Wahai anak, masuklah dalam Islam, ucapkan la ilaha illallah. Ketika sang anak dalam sakratul maut, dia bimbang, lalu dia menengok anak bapaknya. Bapaknya mengatakan, ya bunai, ati Abul Qasim. Wahai anakku, ikuti Abul Qasim. Maksudnya Muhammad SAW. Lalu anak ini bersyahadat. Dan Nabi mengatakan, ketika anak ini bersyahadat, lalu meninggal anak ini, kata Nabi SAW, kami yang lebih berhak mengurus jenazahnya. Jadi ada misi-misi tertentu. Menjenguk mereka ketika sakit pun diperbolehkan. Ketika tetangga kita yang kafir mau sakit, kita nengok mereka, jenguk mereka. Tapi punya misi, bukan cuma jenguknya bukan karena kecintaan, bukan. Tapi kita punya misi untuk mengajak mereka kembali kepada fitrah Islam, supaya mereka meninggalkan agama yang sesat itu. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak mengapa hanya sekedar bercanda yang hanya menghangatkan suasana supaya timbul kecintaan dari mereka kepada kita. Ya, timbul kepercayaan mereka kepada kita. Kemudian karena kalau dikaku juga nanti mereka akan takut terhadap Islam gitu ya. Dianggapnya betul-betul agamanya agama teroris. Gitu. Padahal kita tidak terlarang untuk berbuat ihsan kepada mereka selama mereka tidak memerangi agama kita. Ya. Demikian semoga ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah yang tengah melanda kaum muslimin di seluruh dunia saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan dengan adanya bala ini atau wabah ini, semoga Allah menghapus seluruh dosa kaum muslimin. Dan bagi saudara-saudara kita yang wafat karena bala, semoga Allah memberikan mereka
pahala syahid, ya, pahala syahid karena meninggal di tengah bala atau di tengah wabah. Dan semoga wabah ini segera berakhir dan kembali kita dihinggapi dengan rasa aman untuk datang ke masjid-masjid Allah untuk beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sabar dan menghadiah kita pahala yang besar dari kesabaran yang kita lakukan dalam menghadapi musibah yang besar ini. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.